adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mulai sekolah Minggu. Nah, Kak Putri ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapa, dilanjutkan dengan lagu Bila Ku Ingat Apa Yang Yesus Perbuat. Dan yang ketiga, kita menyanyi lagu Aku Anak Raja. Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kayaknya belum semangat. Coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Hu-ha. 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 Sekali lagi ya. Hu-ha. 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 Nah, lagu yang kedua lagu apa ya? Lagunya Bila Ku Ingat Apa Yang Yesus Perbuat. 1, 2, 3. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Tidak, 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 katakan aha, aha. Tidak, 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 katakan aha, aha. Tidak, 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 katakan aha, aha. Ku tidak akan mundur lagi. Nah, lagu yang ketiga lagu Aku Anak Raja. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita siapkan kita punya hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kak Putri mau ajak adik-adik menyanyi lagu Mana Tangan. Oke, semuanya sembunyi tangan di belakang. Kita mau menyanyi. Mana tangan yang ini, yang ini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau memberkati kami dan Engkau memberikan kami napas kehidupan di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan memulai sekolah minggu. Biarlah Engkau menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir. Semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita sama-sama menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Lagu Baca Kitab Suci 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.
Selamat pagi Bapa, terima kasih atas segala tuntunan dan penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu sampai dengan saat ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mau menjaga dan menuntun kami agar firman ini boleh berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu kakak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Kak Hedi. Pada sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Apakah adik-adik sudah mendapatkannya? Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Baik, kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kakak akan membacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Di bawah perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, selanjutnya kakak punya sebuah video animasi yang akan kakak bagikan untuk adik-adik semua untuk menontonnya. Untuk itu, kakak harap adik-adik semua bisa menontonnya dengan baik dan mempelajarinya dengan seksama. Yesus dan murid-muridnya pergi menyeberangi sungai Galilea. Halo! Banyak orang mengikutinya karena mereka melihat mukjizat waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus pergi ke bukit dan duduk di sana dengan para pengikutnya. Kerumunan orang yang sangat banyak mendengarkan pengajaran dan ceritanya sepanjang hari. Mereka mendengarkan sampai menjelang malam dan mereka menjadi lapar. Yesus berkata pada Filipus, "Di mana kita bisa membeli roti supaya semua orang ini bisa makan?" Yesus memberikan pertanyaan ini pada Filipus untuk mengujinya.
Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Dan kemudian Filipus menjawab, Seseorang harus bekerja selama hampir 1 tahun untuk membeli roti yang cukup untuk semua orang ini. pengikutnya yang lain yang bernama Andreas, dia adalah saudara Petrus. Andreas berkata pada Yesus, Di sini ada seorang anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi itu tidak akan cukup untuk seorang sebanyak ini. Suruhlah orang-orang itu untuk duduk. Di sini adalah tempat yang sangat berumput. ada kira-kira 5.000 orang yang duduk di sana. Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu, dia mengucap syukur pada Tuhan untuk makanan itu, dan memberikannya pada orang-orang yang duduk di sana. Dia memberikannya pada mereka sebanyak yang mereka butuhkan. Semua mendapatkan cukup makanan untuk dimakan. Ketika mereka sudah selesai makan, Yesus berkata pada pengikut-pengikutnya, Kumpulkan semua potongan roti dan ikan yang tidak dimakan. Jangan membuangnya. Jadi mereka mengumpulkan potongan-potongan yang tersisa dan mereka mengisi 12 keranjang yang besar dengan potongan-potongan yang tersisa dari 5 potong roti dan 2 ikan itu. Orang-orang melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka berkata bahwa Yesus pastilah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Nah, adik-adik, setelah menonton video tadi, apa yang dapat kita pelajari bersama dari video tadi? Nah, di sini kakak punya 3 hal yang dapat kita pelajari dari video tadi. Baik, yang pertama, pada video tadi diceritakan bahwa Andreas ketika mendapatkan 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak, di situ dia mengatakan kepada Tuhan kalau 5 roti dan 2 ikan itu tidak cukup untuk semua orang banyak itu. Nah, sama seperti kita semua, terkadang kita merasa bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan itu sangat kecil dan sangat tidak berarti. Jadi kita merasa bahwa persembahan yang kita berikan itu kecil. Padahal di dalam tangan Tuhan, Tuhan mampu berkuasa untuk menjadikan yang sekecil apapun itu pemberian kita dapat menjadi berkat yang sangat melimpah dan sangat berguna bagi orang lain. Begitu juga untuk diri kita sendiri, sama seperti cerita tadi. Tuhan mampu membuat 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan memberkatinya dan dapat menjadi berkat, dan semua orang di situ menjadi kenyang karena 5 roti dan 2 ikan itu. Nah, yang kedua adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur. Seperti dalam bacaan tadi, ketika Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, dia lalu mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Suatu mujizat yang luar biasa. 5 roti dan 2 ikan itu dapat mengenyangkan semua orang yang ada di situ. Jadi adik-adik, di dalam kehidupan kita harus selalu mengucap syukur atas apa yang kita miliki, atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Entah itu sedikit atau banyak, entah itu makanan, pakaian, apapun itu, kita harus selalu mengucap syukur. Yang ketiga adik-adik, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus percaya bahwa jika kita memberikan persembahan dengan tulus kepada Tuhan, maka sekecil apapun nilainya, Tuhan mampu membuatnya itu menjadi berkat yang berguna bagi orang banyak. Demikian firman Tuhan yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik dan dapat adik-adik lakukan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kakak ingatkan, persembahannya itu adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, kemudian berikan kepada orang tua, dan orang tua akan membawanya ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan di gereja. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur, dan kakak mengajak adik-adik untuk semua duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Mari kita semua berdoa. Berdoa mulai. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam sekolah minggu kami pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu.
Terima kasih banyak ya Bapak, pada saat ini kami datang, kami berdoa buat Bapak dan Mama kami, untuk orang tua kami, biarlah Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, Engkau berikan kesehatan dan juga kekuatan bagi mereka. Terima kasih banyak ya Bapak, kami juga berdoa bagi kami anak-anak-Mu yang saat ini sedang sekolah di rumah. Karena pandemi saat ini Tuhan menolong kami, biarlah walaupun kami bersekolah di rumah juga Tuhan, kami dapat melaksanakan tugas kami sebagai siswa dan siswi dengan baik. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga berdoa bagi teman-teman kami, bagi anak-anak kami yang mengalami hari ulang tahun, hari yang sukacita. Tuhan Engkau boleh memberkati mereka di usia mereka yang baru. Tuhan Yesus melimpahkan berkat sukacita bagi mereka. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, bagi anak-anak kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus pulihkan mereka, memberkati akan segala makan minuman yang mereka konsumsi, obat-obatan, biarlah kesembuhan boleh dapat mereka rasakan daripada-Mu. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Persembahan yang telah kami berikan, kami mohon Engkau boleh memberkati, biarlah persembahan kami boleh dapat berguna bagi gereja-Mu, terutama bagi sekolah minggu kami di Gereja Petra ini Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa, ini doa kami, ini syukur kami, dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyelesaikan sekolah minggu kita pada hari ini, dan kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Shalom Shalom. 1, 2, 3. Shalom, 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 hari Minggu kita bertemu. Shalom, 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 hari Minggu kita bertemu. Yesus jaga kita, Ia rindu kita, hari Minggu kita bertemu. Yesus jaga kita, Ia rindu kita, hari Minggu kita bertemu. Oke adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai. Jangan lupa beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3